Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I am trapped in this day for 1000 years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Chen pun mengatakan bahwa Ding Ruilong memang arogan. Tapi dirinya tahu keluarga Ding tidak pernah menyentuh narkoba. Apapun itu, dirinya menghormatinya. Makanya dirinya membawa Tong Xin untuk menginformasikan pada Ding Ruilong. Lalu Wu Chen pun menjelaskan bagaimana asosiasi Dong He telah digunakan untuk menyeludupkan heroin. Tong Xin pun membenarkan hal itu. Wu Chen dan dirinya tidak berbohong. Dirinya bersumpah dengan nama keluarga Tong. Ding Ruilong pun seketika meradang dan menyebut Robert Leto dan Li Dingze sialan. Bule dan orang Korea itu berani-beraninya bermain dengan keluarga Ding. Mereka tidak akan membiarkan ini. Lalu malam itu Dong He Society melakukan konferensi besar-besaran dengan geng lain. Lalu Robert Leto pun mendapatkan panggilan mengenai sebuah kerusuhan. Robert Leto pun memintanya untuk memberitahu semua pasukan polisi untuk bergerak dan mengepung seluruh kota ini. Lalu saat ini Wu Chen dan Tong Xin pun menyaksikan hal ini dari atas atap. Tong Xin pun bertanya kepada Wu Chen, mengapa mereka ada di sini? Wu Chen pun menyebut bahwa Ding Ruilong melaporkan bahwa Dong He Society telah dimanfaatkan. Dan sekarang masalah tersebut telah dibawa ke Old Master keluarga Ding. Mereka di sini untuk menyaksikan langkah besar Pak Tua itu. Lalu saat ini Robert Leto telah masuk ke dalam kerusuhan dan meminta semuanya untuk berhenti, serta melepaskan tembakan peringatan ke udara. Robert Leto pun bertanya apakah mereka semua sudah gila. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan dirinya. Robert Leto pun meminta pasukan polisi untuk menangkap mereka semua dan kalahkan para idiot ini. Lalu seorang wanita seketika lari menerobos barisan polisi dan meminta tolong. Robert Leto seketika menyambut wanita ini dan mempersilahkannya lewat sini. Wanita ini seketika mendekati Robert Leto dan meminta Robert Leto menolong dirinya. Robert Leto pun meminta si wanita untuk tidak khawatir, dirinya akan melindunginya. Namun si wanita tiba-tiba mengambil sebuah senjata dan seketika mengayunkan senjatanya hingga merobek leher Robert Leto. Dan seketika polisi di sekitar pun kaget dengan kejadian hal ini. Dan saat ingin menolongnya, nyatanya itu semua sudah terlambat. Wu Chen pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari keluarga Ding. Meski aset mereka di Amerika Utara mengalami kerugian besar, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Robert Leto. Namun di saat itu Wu Chen menyadari bahwa mereka mendatangi dirinya, mencoba memanfaatkan kekacauan ini. Apakah Ding Ruilong masih meremehkan dirinya? Sepertinya dia lupa apa yang dirinya bilang terakhir kali. Namun saat itu Wu Chen menyadari, jika dirinya bergerak sekarang, berarti keluarga Li juga terlibat dalam kerusuhan ini. Keluarga Li akan ikut terpengaruh. Pak tua dari keluarga Ding kemudian akan mengambil kesempatan untuk menyerang keluarga Li. Dirinya tidak bisa jatuh ke dalam perangkap ini. Lalu Wu Chen pun memanggil Ding Ruilong dan mengatakan kalau mereka bersitegang mungkin akan menyeret Tong Xin ke dalam masalah ini. Wu Chen pun bertanya bagaimana kalau mereka membuat kesepakatan. Ding Ruilong pun merespon hal ini melalui sebuah alat dan bertanya apakah Wu Chen sedang memohon belas kasihan. Ding Ruilong pun meminta Wu Chen untuk mendekat dan berlutut di depan kamera. Dan panggil dirinya ayah. Dengan begitu mereka akan melepaskan Wu Chen.
Wu Chen pun menyebut bahwa Ding Ruilong sedang minum-minum di Amerika Utara. Wu Chen pun yakin bahwa saat ini Ding Ruilong sedang patah hati. Ding Ruilong tentu tahu betul dengan kemampuan dirinya. Wu Chen pun menawarkan bantuannya untuk kali ini. Ding Ruilong pun kesal karena Wu Chen tahu keadaannya. Ding Ruilong pun seketika meminta pengawalnya untuk membawa Wu Chen menemui dirinya. Lalu saat ini Ding Ruilong pun bertanya apalagi yang Wu Chen tahu. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya hanya mendengar sedikit tentang masalah keluarga Ding di Amerika Utara. Tapi kenapa tidak Ding Ruilong sendiri yang menjelaskannya? Ding Ruilong pun bertanya apakah Wu Chen seekor anjing, apakah Wu Chen memata-matainya sepanjang hari. Wu Chen menjelaskan pertama dirinya adalah seorang informan. Kedua, dirinya tidak tertarik pada Ding Ruilong. Dirinya juga tidak punya waktu untuk memata-matai Ding Ruilong. Ding Ruilong pun bertanya soal tidak tertarik ini. Tapi Wu Chen malah berbaik hati datang membantu dirinya. Apakah Wu Chen pikir dirinya percaya itu? Wu Chen menyebut bahwa dirinya melakukan ini demi Tongxin. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Ding akan mendapat musuh lain. Mengingat situasi saat ini, Ding Ruilong tidak menginginkan hal itu. Dan dirinya tidak ingin membawa masalah pada keluarga Li. Anggap saja ini negosiasi yang menguntungkan kedua keluarga. Wu Chen pun bertanya soal ini kepada Ding Ruilong. Ding Ruilong pun mengatakan walaupun dirinya tidak menyukainya, dirinya akui Wu Chen ada benarnya. Ding Ruilong bertanya apakah Wu Chen tahu perusahaan Tom Brothers. Mereka didukung oleh geng naga Italia. Dulunya mereka tidak punya kedudukan di depan Donghae Society. Tapi selama beberapa tahun terakhir, mereka memburu rakyat Cina mereka, menyebabkan kekacauan di barisan mereka dan mencoba menggantikan mereka. Wu Chen pun mengerti jadi begitu cara Robert Leto dan Li Dingzai memanfaatkan situasi saat ini. Wu Chen pun bertanya siapa target mereka saat ini. Ding Ruilong pun menunjukkan sebuah foto dan mengatakan bahwa wanita ini adalah Wang Homei. Dipromosikan awal tahun ini. Dia adalah penghubung untuk urusan internal dan eksternal. Dirinya bahkan tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ini benar-benar membuat dirinya gila. Wu Chen pun meminta Ding Ruilong menyerahkan ini padanya. Tapi perlu diingat satu-satunya alasan dirinya melakukan ini adalah demi Tongxin. Setelah ini selesai, hubungan mereka kembali normal. Ding Ruilong pun kesal mendengarnya. Setidaknya salah satu lengan atau kaki Wu Chen harus patah. Hanya karena Wu Chen memohon pada dirinya, maka dirinya memberikan Wu Chen kesempatan. Dirinya masih tidak ikhlas membiarkan Wu Chen menangani ini. Kemudian saat pergi, Wu Chen mengatakan kepada Tongxin bahwa Robert Leto sudah mati. Mereka dapat bertukar informasi dengan 47 kapan saja. Tapi mengingat keadaannya, mereka akan menunda 2 hari. Tongxin pun mengerti. Tongxin pun bertanya kepada Wu Chen apakah tujuan mereka selanjutnya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya akan menyelidiki perusahaan Tom Brothers, terutama operasi perburuan mereka. Tongxin pun seketika mengatakan bahwa dirinya punya kemiripan dengan Wang Homei. Tongxin pun bertanya bagaimana jika dirinya menyamar sebagai Wang Homei. Wu Chen pun agak ragu karena membiarkan Tongxin mengambil resiko seperti itu. Tongxin pun seketika meminta Wu Chen untuk percaya pada dirinya. Dirinya bisa mengatasinya. Kemudian malamnya, Tongxin pun bertanya bukankah dirinya terlihat 90% mirip dengan Wang Homei. Wu Chen pun menyebut ada sebuah pertemuan besok. Kecuali benar-benar diperlukan jangan bicara. Biarkan saja orang-orang dari Tom Brothers menunjukkan diri mereka. Esokan harinya Tongxin pun kini menyamar menjadi Wang Homei. Dan seorang pria mengatakan kepada Wang Homei bahwa apapun yang Wang Homei lihat atau rasakan selanjutnya jangan kaget. Dengan apa yang Wang Homei lihat, ini hanyalah perlakuan dasar yang ditawarkan perusahaan mereka. Begitu Wang Homei bergabung dengan perusahaan mereka, semua budak ini akan menjadi milik Wang Homei. Wang Homei dapat memerintah mereka untuk melakukan apa saja. Wang Homei akan mengendalikan seluruh hidup mereka, bahkan kematian mereka. Adapun gaji Wang Homei, berapapun penghasilan Wang Homei di Donghae Society, mereka akan melipat gandakannya di sini. Lalu seorang pria kini sedang menunjuk beberapa budak wanita untuk membuka semua pakaiannya. Pria ini pun sangat senang budak ini sangat patuh. Perasaan ini benar-benar sungguh luar biasa menurut pria itu.
Lalu kini orang itu kembali menjelaskan bahwa untuk pekerjaan Wang Home, lokasinya mungkin di perkebunan di Amerika Selatan atau mungkin di kapal nelayan di Antartika. Pekerjaannya akan serupa dengan apa yang Wang Home lakukan di Donghae Society yang mengelola sebuah tim. Orang ini pun bertanya apakah Wang Home punya pertanyaan lain. Jika Wang Home puas, mereka bisa menandatangani kontraknya sekarang. Namun di saat itu Wu Chen pun datang dan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Wang Home tidak akan menandatangani kontrak apapun dengannya. Gaji berlipat ganda bahkan sampai menjadi orang terpandang. Kondisinya benar-benar sangat menggiurkan. Sampai-sampai orang biasa tidak akan bisa menolaknya. Orang ini pun seketika bertanya siapa Wu Chen, bagaimana Wu Chen bisa masuk ke sini. Wu Chen pun menyebut bahwa orang ini adalah Harry Diego, orang kedua di geng Rajor yang dihancurkan 10 tahun yang lalu. Harry Diego membunuh dan menyamar sebagai Tom Hart menyusup ke perusahaan Tom Brothers. Bagaimana kalau mereka bicara dengan Tom Brady di kantor presiden tentang rencana Harry Diego menghidupkan kembali geng Rajor? Harry Diego kembali bertanya siapa Wu Chen, bagaimana Wu Chen bisa mengetahui semua ini. Wu Chen pun menyebut bahwa Harry Diego benar-benar sedang sial karena dirinya terlibat pada operasi perburuan anggota Donghae Society. Harry Diego pun sangat marah. Wu Chen mempermainkan dirinya. Dan di saat itu seorang wanita datang dan menyerang Wu Chen. Wu Chen pun tidak menduga Harry Diego menyembunyikan pengawal. Dan setelah diperhatikan ternyata wanita ini adalah promotor 69. Wu Chen pun menilai bahwa sekarang semuanya jadi lebih menarik. Lalu Wu Chen pun mengatakan bahwa di depannya 69 tidak akan bisa berbuat banyak. Kembali 69 mundur dan membuat sebuah gerakan baru dan kembali menyerang Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan bahwa ini antara hidup ataupun mati. Entah dirinya akan dikalahkan begitu saja atau tidak, serangan 69 cukup licik. 69 pun seketika mengajak Harry Diego untuk lari. Harry Diego pun menyebut bahwa ada sesuatu yang harus dirinya lakukan. Dirinya akan kembali lagi untuk Wu Chen nanti. Lalu Tong Shen pun bertanya apakah Wu Chen akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi jauh. Wu Chen pun mengajak Tong Shen untuk mengikutinya pergi ke suatu tempat lebih dulu. Lalu saat ini di tempat lain, seorang pria sedang bersama istrinya yang duduk di sebuah kursi roda. Pria ini pun mengatakan bahwa hari ini wangi bunganya bagus sekali. Dan ini dulunya adalah aroma favoritnya. Dan diketahui bahwa pria ini adalah ketua industri Tom Brothers yaitu Tom Brady. Di saat itu, tiba-tiba Wu Chen datang dan mengucapkan terima kasih kepada Tom Brady. Istri Tom Brady telah kehilangan semua kemampuan kognitifnya. Dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Wu Chen pun meminta Tom Brady untuk menerima kenyataan ini. Tom Brady yang kaget pun bertanya siapa Wu Chen. Wu Chen sangat berani menyebut istrinya cacat. Istrinya hanya marah kepada dirinya. Wu Chen menjelaskan bahwa 8 tahun yang lalu ketika istri Tom Brady sedang hamil dan akan melahirkan, perusahaan Tom Brady mendapat masalah dengan gangster. Tom Brady memilih untuk mengeluarkan pekerjaan Tom Brady dan melawan mereka, meninggalkan istri Tom Brady dalam perawatan saudara Tom Brady yaitu Tom Hart. Hujan turun deras, jalanan licin dan Tom Hart terkapar. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan istri Tom Brady, mobilnya meledak. Istri Tom Brady tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga terlempar akibat ledakan dan menjadi cacat. Wajah saudari Tom Brady rusak akibat luka bakar yang dideritanya saat mencoba melindungi istri Tom Brady. Meskipun Tom Brady menang baku hantam di jalanan, takdir mempermainkan Tom Brady dengan cara yang sangat kejam. Malam itu, dua orang yang sekarat bertemu dengan Harry Diego, pemimpin geng Rajor yang hancur 2 tahun yang lalu. Saat Harry Diego melihat wajah adik Tom Brady yang hangus terbakar, dia menyusun sebuah rencana jihad. Harry Diego membunuh saudara Tom Brady, lalu Harry Diego berbaring di atas api, membakar wajahnya hingga tidak bisa dikenali. Untuk menutupi semua jejaknya, dia bahkan menghancurkan pita suaranya sendiri. Dengan ini, apakah Tom Brady mengerti maksud dirinya? Tom Brady pun seketika bertanya apakah maksud Wu Chen selama bertahun-tahun pertarungan terakhir. Saudaranya bukanlah saudara yang sebenarnya. Wu Chen pun mengatakan bahwa tidak hanya itu, bahkan dokter yang mendiagnosis istri Tom Brady adalah anak buah Harry Diego.
Dan inilah buktinya. Sang dokter yang sudah lebih dulu ditangkap akhirnya memberitahu semuanya. Dokter menipu Tom Brady. Dokter memberitahu Tom Brady bahwa istrinya telah pulih 60% dan menolak untuk bangun dari dunia mentalnya karena dia marah. Tom Brady yang mendengar hal ini pun hanya bisa menatap istrinya. Wu Chen menambahkan selama 8 tahun terakhir, Tom Brady merawat istrinya karena rasa bersalah. Sementara Harry Diego menggelapkan dana perusahaan dan merekrut orang untuk membangkitkan kembali geng Rajor. Harry Diego telah merekrut banyak orang dari Easy Society. Dan East Society tidak akan tinggal diam. Akan ada badai berdarah. Wu Chen pun meminta Tom Brady untuk kembali ke jalan yang benar. Jika Tom Brady benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk istrinya, bawalah Tom Brother kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan istri Tom Brady yang selalu berharap Tom Brady untuk tetap jujur menjadi kecewa. Jika Tom Brady bersedia, Tong Shin di sini dapat membantu Tom Brady mengatasi orang-orang itu. Lalu Tom Brady mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya akan sibuk sebentar. Jadilah baik dan dirinya akan kembali lagi untuk menemaninya. Tong Shin yang melihat hal ini menilai bahwa Tom Brady benar-benar pria yang penyayang. Lalu 2 jam kemudian di pinggiran kota New York, Harry Diego menyebut bahwa dalam 8 tahun, uang dan barang-barangnya disembunyikan di sini akhirnya berguna. 69 pun bertanya apakah ini sudah semuanya. Harry Diego meminta 69 untuk tidak khawatir. Gaji tahun depan untuk 69 telah dijamin. Bukan hanya tahun depan, simpanan ini akan bertahan selama 10 tahun tanpa ada kendala. Selama hal-hal ini ada di sini dan pikirannya cerdas tetap utuh, dirinya pasti bisa kembali. Namun tanpa banyak bicara, 69 seketika membunuh Harry Diego. Dan 69 seketika mengambil semua simpanan milik Harry Diego. Namun di saat itu Wu Chen tiba-tiba datang dan menyebut ini di luar biasa. Perencanaan Harry Diego yang cermat pada akhirnya itu semua menguntungkan 69. Wu Chen pun seketika bertanya kapan 69 mulai bersiap untuk melakukan double cross. 69 seketika menodongkan senjatanya kepada Wu Chen dan bertanya apa hubungannya ini dengan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa di Tiongkok mereka biasanya menyebut situasi seperti ini sebagai takdir. Sepertinya 69 tidak ingat apapun yang dirinya katakan pada 69 dan seketika Wu Chen melempar sebuah pisau dan mengenai senjata 69 hingga terlempar. Dengan cepat Wu Chen mendekati 69 dan mengatakan bahwa di depannya 69 tidak akan bisa berbuat banyak. Wu Chen pun meminta 69 untuk berhenti melawan. Semakin 69 melawan, semakin ketat jadinya. Jika dirinya secara tidak sengaja menghabisi nyawa 69 itu akan menyusahkan dirinya juga. Sebenarnya jika 69 berhenti melawan, dirinya bisa melonggarkannya sedikit agar 69 lebih nyaman. 69 pun hanya bisa menyebut Wu Chen sebagai jajingan. Dan di saat yang sama nyatanya seseorang telah menyaksikan kejadian ini. Orang ini pun seketika tertawa dan bertanya haruskah mereka menyelamatkan 69. Sepertinya 69 akan segera selesai. Orang ini pun seketika menghampiri mereka. Wu Chen pun menyebut bahwa ini menarik. Sang propagandis telah bertemu satu sama lain. Anggota ke-18 dari kelompok propaganda. Apakah 18 di sini untuk menyelamatkan 69? 69 pun seketika memohon kepada 18 untuk segera menyelamatkan dirinya. Namun 18 tidak menginginkan hal itu. Mereka propagandis bukanlah semacam asosiasi siswa yang ramah. 69 tahu aturannya jika 69 tertangkap dan tidak dapat melarikan diri, 69 harus mengakhiri dirinya sendiri. Melihat respon 18, Wu Chen merasa bahwa dirinya harus memastikan kalau 69 dikirim dengan aman ke Tong Shin. Dia tidak boleh mati. Lalu 18 pun bertanya apakah Wu Chen mau membawa kabur 69. Wu Chen seketika membawa 69 kabur ke belakang pohon dan mengatakan bahwa sekarang dia ada di genggaman dirinya. 18 tidak perlu khawatir lagi. 18 pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari senapan miliknya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya pikir keahlian menembak 18 tidak lebih baik dibandingkan miliknya. 18 pun seketika terprovokasi dan bertanya apakah Wu Chen meremehkan dirinya dengan kata-kata itu. Berdasarkan statistik milik organisasi, keahlian menembak dirinya berada di antara yang terbaik di dunia. Hanya seorang ahli yang bisa mengalahkan dirinya.
Wu Chen pun seketika mengajak 18 untuk bertaruh. Jika dirinya menang, dirinya akan membawa 69. Kalau 18 menang, 18 bisa melakukan apapun terhadap dirinya. 18 pun seketika bertanya bagaimana mereka akan bertaruh. Wu Chen pun meminta 18 untuk memilih suatu target dan dirinya akan memastikan kalau peluru 18 tidak akan pernah mengenainya. Wu Chen pun bertanya mengenai taruhan itu. 18 pun menyebut itu sangat konyol, jika demikian dirinya akan menembak telur yang ada di atas sangkar burung itu. Wu Chen pun mempersilahkan 18 untuk melakukannya. Di saat 18 melepaskan pelurunya, Wu Chen seketika melempar pisaunya. Namun pada kenyataannya peluru tersebut tidak pernah mengenai sasarannya dan peluru malah berbelok ke arah lain. 18 pun bertanya-tanya bagaimana Wu Chen melakukannya. 18 pun mengerti, dirinya mulai paham sekarang. Wu Chen bergerak 0,3 detik lebih cepat. Belati milik Wu Chen memantulkan pelurunya dan mengubah lintasan pelurunya. Pria ini, dia memprediksi timing dan jalur pelurunya dengan akurat. Sedangkan Wu Chen sendiri merasa beruntung, hanya perlu mengulang waktu beberapa kali, akhirnya dirinya berhasil. Hanya perlu mengulang waktu beberapa kali dan akhirnya dirinya berhasil. Wu Chen pun mengatakan bahwa sepertinya dirinya menang. 18 pun menyebut jika Wu Chen membawa 69 organisasi tidak akan membiarkannya begitu saja. Wu Chen pun mempersilahkannya untuk mencobanya. Lalu 69 pun meminta Wu Chen untuk tidak terlalu sombong. Ada banyak kelompok propagandis yang lebih kuat dari mereka berdua. Wu Chen pasti akan jatuh ke tangan mereka. Wu Chen pun meminta 69 untuk tidak perlu mencemaskan dirinya. Seharusnya 69 mengkhawatirkan dirinya sendiri lebih dulu. Lalu di saat yang sama, Xianan nyatanya ada di tempat itu. Wu Chen pun seketika kaget dan bertanya mengapa Xianan ada di sini. Xianan pun menyebut bahwa tanah ini adalah properti milik keluarganya di Amerika Utara. Jadi sebenarnya dirinya lah yang seharusnya bertanya pada Wu Chen. Dalam pikiran Wu Chen, Harry Diego dari semua tempat, dia memilih menyembunyikan penyimpanannya di tanah milik keluarga Xiang. Benar-benar nasib terkutuk. Lalu Xianan pun bertanya siapa yang Wu Chen gendong, apakah ada hubungannya dengan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa ceritanya agak panjang. Dan setelahnya Wu Chen menjelaskan kejadiannya mengarah ke Amerika. Lalu Xianan pun bertanya apakah Wu Chen suka bermain bondage. Wu Chen pun mengatakan bahwa 69 seorang pembunuh bayaran profesional. Tanpa ikatan khusus dia bisa membebaskan diri dalam 2 atau 3 gerakan. Xianan pun menyebut kalau Wu Chen memang suka hal semacam itu, dirinya tidak akan menolak. Wu Chen pun mengatakan bahwa Xianan sepertinya salah paham. Xianan pun menyebut bahwa dirinya tidak peduli, dirinya menginginkannya. Wu Chen pun menyebut bahwa ini bukan seperti Xianan. Xianan pun bertanya siapa yang tahu, mungkin bersama Wu Chen telah mengubah dirinya. Wu Chen pun mengatakan bahwa menurut dirinya perubahan Xianan tidaklah buruk sama sekali. Xianan pun meminta Wu Chen untuk tidak bicara lebih keras. Lalu beberapa jam kemudian, Xianan pun mengatakan dalam hal apapun, dirinya tidak peduli. Jika dirinya mendapati Wu Chen melakukan sesuatu pada 69, dirinya akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Wu Chen pun mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Dia hanyalah tawanan. Saat dirinya selesai dengan masalah keluarga Tong, dirinya akan menghubungi Xianan. Lalu 2 hari kemudian di keluarga Tong, Tong Sen pun pulang dan memberitahu ayah dan kakeknya bahwa Wu Chen membawakan pembunuh kakaknya. Lalu saat ini, kepala keluarga Tong saat ini, sekaligus ayah Tong Sen yang bernama Tong Bei Kuan, bersujud di sebuah altar dengan membakar sebuah dupa, mengatakan bahwa dendam besar keluarga Tong mereka akan segera diselesaikan dan chapter berakhir.